Allahu Allah Al-Wadudu ya Rahman. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Ulangi. Allahu Allah Al-Wadudu ya Rahman. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Allahu Allah Al-Wadudu ya Rahman. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Allahu Allah yang maha welas asih. Salawat Allah padamu ya Rasulullah. Ya man akramah ala nabiyina natawajjahu ilaika bijahin nabi. Wahai yang memuliakan nabi kami menghadapmu dengan wajah nabi. Allahu Allah salawatullah ya Rasulullah. Wad'u lana ayyakfara zunubana. Isfa'lana ya Nabiyyu ya Rasulullah. Wahai Nabi, doakan ampunan kami, berilah kami syafaat ya Rasulullah. Allahu Allah Al-Wadudu salawatullah ya Rasulullah. Wadkhul lana fi qalbi nabiyina panarul jamal wal jalal min rabbina. Ya Allah, masukkan kami dalam hati nabi kami, maka jelaslah keindahan kebesaranmu. Allahu Allah Iftah lana abwaba rizki binabina warzuq lana liqa'a nabiyina. Dengan hak nabi bukakan rezeki kami, anugerahi kami bertemu nabi kami. Allahu Allah ya Rahman. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Ya man akrama ala nabiyina natawazzahu ilaika bijahin nabi. Allahu Allah salawatullah alaika Rasulullah. Wad'u lana ayyakfara zunubana. Isfa'lana ya Nabiyyu ya Rasulullah. Allahu Allah salawatullah alaika ya Rasulullah. Wadkhul lana fi qalbi nabiyina panaral jamal min rabbina. Allahu Allah
Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah iftah lana rizki bi nabiyina warzuq lana nabiyina. Allahu Allah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warjuk lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah rahmat dan kasih sayangnya selalu dalam hidup kita, kepada ibu bapak kita juga, handai kerabat keluarga kita, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam kerangkeng bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rubbama abbara anil maqami man istashrafa alaihi wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi wa zalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Subhanallah. Rubbama abra anil maqami, maksudnya secara umum rubbama, ujar Syekh Ibnu Athaillah dalam kalam beliau, boleh jadi abra anil maqami, ada orang yang menjelaskan tentang perihal makom-makom diri, manistasrafa alaihi, tetapi orang itu sesungguhnya justru belum sampai kepada makom-makom itu. Warubbama abbara anhu, ada juga yang menjelaskan tentang makom itu, man wasala ilahi, orang-orang yang sudah sampai ke makom itu. Wadzalika multabisun, karena sesungguhnya semua itu multabisun, ada pakaian, ada penutup. Illa ala sahibin basiratin, kecuali terhadap orang-orang ala sahibi basiratin, yang memiliki hati nuraninya. Jadi ujar Syekh menjelaskan tentang makom ketuhanan, makom seseorang dalam hidup beragama itu, ada yang bisa menjelaskan banyak hal tentang makom tapi dirinya sendiri belum sampai. Ada juga yang
bisa menjelaskan, tapi sebenarnya dirinya juga sampai. Di situ ada dinding perbedaan. Untuk mengenali itu kita memerlukan hati nurani atau ainul basirah yang disebut dengan mata basirah. Mata basirah bisa diterjemahkan dengan mata hati atau mata hati yang terdalam atau hati nurani yang terdalam tanpa ada hawa nafsu. Kita ini banyak hati nurani tapi banyak hawa nafsunya lah. Ya kalau wadah aja kita bisa memilih ya lah, wadah yang mana, wadah yang nyaman. Iyalah. Nah, sama aja ya lah. Nah, liur ya. Jadi faktor liur. Nah, makom itu di dalam keagamaan kita, pertama dulu makom diri, itulah yang makom diri, kualitas diri itu yang kemarin amaratum bisu ya kalau lah. Nah, itu mengertinya sudah lawamah, malhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nah, itu kita melihat diri kita di mana tuh posisinya dari segitu. Itu berkait lagi dengan makom amaliyah, makom amali. Makom amaliyah itu makom kelakuan kita hari-hari. Kalau kita tidak bisa melihat yang pertama tadi, kita lihat di makom amali, cerminnya. Kita sudah bisa kasabar, karena makom orang beragama itu sebenarnya atau dekat dengan Allah itu bisa dimulai dulu pertama makom taubat. Orang itu pandai bertobat atau tidak. Kedua, dia sabar, nanti setelah bertobat dia mulai sabar. Mulai sholat, ibadat. Sabar kan harus sabar enggak? Harus sabar. Duduk di majelis ta'lim harus sabar juga ya. Kalau tidak memarahi orang harus sabar, tidak mengatakan mencela orang, tidak menuduh orang, memperhatikan dirinya, ini makom sabar. Naik lagi makom syukur ya kalau bah makom syukur bang, naik lagi bah di atas syukur ini ada ya kalau namanya makom tawakal. Di atas makom tawakal ada lagi namanya taslim. Di atas taslim adakah lagi? Ada tafwid namanya. Di atas ini semua ada namanya adalah qanaah. Nah, di atas ini ada lagi qanaah, ikhlas, ada ikhlas. Di atas ikhlas adakah lagi? Makom sidik ya kalau makom ridho, masya Allah banyak mana makom lah. Nah, itu yang umum dulu. Nah, ada orang pandai menjelaskan tapi dirinya sendiri belum sampai. Manistasrafu alaihi, dia sendiri masih mencapai ke sana. Nah, ingin mencapai ke sana. Ya kalau sama aja penceramah kayak ulun mina mustija menjelaskan pandai-pandai bersedekah lah aja. Bersedekahnya seorang kada. Menyuruh orang bersedekah. Ulun menyuruh orang apa misalnya lah, nah yang baik-baik, ulun sendiri tidak mengerja, yang sama aja. Ketuanan kayak gitu, Bang. Itu jadi benar aja, saya hipnotailah ini betul aja. Nah, lalu apa masalahnya kayak itu kan? Ya kelak kita ini tidak tahu jersidin yang bisa membedakan tuh orang yang ahli basiro. Nah, berarti kita melihat diri kita, sudahkah kita sampai kepada cara pandang basiro, cara pandang hati kita. Nah, ya Allah. Rubbama abara anil maqami min maqamatil yakin, yaitu makom seseorang dari yakin ke yakin, kamaqami juhdi wa maqamil wara. Nah, dalam bidang agama itu ada lagi bidang halal dan haram. Halal dan haram itu ada dua makom, makom juhud dan makom wara. Juhud itu kesungguhan hati untuk mendekati Allah dengan berupaya sedikit-sedikit meninggalkan yang bersifat terlalu banyak duniawi. Ya Allah, yang tidak bermanfaat toh baik ditinggalkan. Ya Allah, urusan duniawi. Ada juga meninggalkan dunia sini masuk ke dunia sini. Ya Allah, meninggalkan dunia besaung ayam masuk ke dunia main game. Nah, ada juga itu kan itu lain tah. Yang lain yang dimaksud nih dunia itu apa ya, mencari duit terus ya Allah siang malam kalau tahu di agama. Nah, ditinggalkannya mulai ya Allah, mulai ditatanya, disusunnya hidupnya ya Allah.
Becari duit juanya tetap becari duit, cuma kada nang kayak bahari lagi siang malam, bah nang kayak kodok aja lagi bila hujan maginnya betanggeran di muka kartak sana ya lah. Nah, mulai ditinggalkan. Nah, itu mulai juhud dia. Waro itu hati-hati dia. Halal kah haram kah? Halal kah haram kah? Oh, ini halal tapi sedikit-sedikit ada haramnya nih. Nah, pina samar nih ditinggalkannya. Jadi wara itu adalah hati-hati. Wa maqamut tawakal. Kemudian dia masuk lagi ke makom tawakal. Mbak, terdengar orang kalau lah guru jan. Atau memanggil kawan sama kawan yang lah, din sini din ya. Mencari nang halal aja ngalih sekarang dine, apalagi nang mencari nang haram aja ngalih sekarang dine aja, apalagi mencari haram mencari halal aja. Hati dah kayak apa ini berusaha, maka di PHK orang bilang mulai bertawakal Allah ya lah, bertawakal mencari rezeki biar sedikit, alhamdulillah, udah apa alhamdulillah ya, biar sedikit, nanti Allah membuka rezeki A, rezeki B, rezeki C ya, tidak terasa. Subhanallah, itu luar biasa. Manistasrafa alaihi aiman manistasrafa. Sementara ada orang yang menjelaskan tentang masalah-masalah seperti itu, seperti saya misalnya menjelaskan manistasrafa alaihi, tapi saya sendiri ternyata atau orang itu manistasrafa alaihi belum merasakan makom-makom itu, atau hanya berandai-andai, atau masih menjalani. Nah, kayak apa ujungnya tidak tahu ya lah, belum wusul. Kalau wusul itu orang yang sudah sampai. Nah, sudah wusul. Kayak pian sudah kawin enggak ada? Sudah kawin. Nah, sudah kawin berarti pian wusul ngarannya. Sampai. Nah, sampai dikawin. Nah, kalau ketuhanan ini wusul itu sampai kepada maksud Tuhan yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengerti sempurna, memahami hakikat ketuhanan. Nah, itu yang dituju orang. Rupanya untuk memahami hakikat ketuhanan ini tidak dengan jalan kecerdasan, tidak. Tahu jangan cara apa? Istiqomah. Belajar untuk istiqomah, tetap terus belajar. Itu nang mau bisa. Karena banyak aja nang profesor lah, nang pintar, nggak tahu dia hakikat ketuhanan, mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan hanya dengan akal, tapi menggunakan hati nurani, basirah. Nah, itu penting banget. Makanya kita pengajian sini tidak diperlukan orang pintar mana, tidak perlu juga. Karena pintar, asal kau melihat aja bisa membedakan mana rokok, mana mences. Jangan terbalik. Mences di anak dimontong, rokok di kanteknya kalah. Nah, berarti itu kada kawam tuh belajar tuh. Tapi lu kawa aja masih beda, tahu aja ini rokok, ini mences, berarti bakal aja tuh. Ya lah. Nah, ini sekedar itu aja sebenarnya, karena yang lainnya banyak menggunakan hati. Biar mendengarkannya sambil santai aja, harus sambil berpikir. Hanya mengerti seorang, karena yang mengertikan itu Allah, bukan kecerdasan kita. Nah, ada apa? Makanya itulah keagamaan lah, itulah bagian ketuhanan yang lebih khusus. Tapi kalau di sekolahan kan disuruh menghafal, nah itu bedanya. Ai atla'a alaihi wa qaribul wusuli ilaihi walam yaspar bihi walam yatahaqqaq bihi. Nah, ini ada orang yang menjelaskan ketuhanan itu, wa qaribul wusul, seolah-olah dia qaribul wusul, sudah mencapai di puncak makom. Misalnya mengisahkan tentang tawakal itu kayak apa, bisa banget sidin aja kan, tapi bertawakal, berjalan di padang sabat jagugup sidin kalau dipatok ular misalnya. Misalnya inilah. Ya kalau dipatok ular, nah kayak apa? Nah, berarti tawakalnya masih kurang lagi ya lah. Nah, mbak di PHK sidin gugup, sidin kayak apa, aku makan lah, kayak aku hidup belajar. Nah, berarti sidin sendiri belum bertawakal. Nah, aja orang Banjar tuh teorinya hebat lah. Walam yaspar bihi walam yatahaqqaq. Dia sendiri belum mampu mencapai kemampuan itu sendiri.
Warubama abara anhu man wasala ilahi, tapi ada juga orang yang bisa menjelaskan semua itu wasala ilahi, orang itu sendiri wusul sudah kepada Allah. Nah ini yang kita cari. Wazalika ay mazukira minal halin, seperti yang disebut sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang halin, orang-orang yang halnya sudah sampai kepada Allah. Multabisun, di situ ada dinding. Yaltabasul parku baina halin haja wahala haja ai ila ala sahibin basiratin. Tapi sebenarnya di situ ada dinding, kita memahaminya. Dinding itu dimengerti oleh orang-orang yang ahli basirah, ahli hati, sudah menggunakan ainul basirah. Ainul basirah dulu lah, ainul basirah. Ainul basirah itu apa? Nah, di dalam kitab memakai referensi atau memakai kutipan Syekh Ibnu Athaillah, basirah itu, mata hati itu ialah orang yang sudah melihat Tuhan, orang yang sudah paham mulai sifat-sifat Allah atau asma Allah atau af'al Allah. Contoh, kalau kita hari-hari berjualan, kita misalnya berjualan nih, nah, ini ada orang ahli basirah menggunakan hati, ada yang tidak. Tiba-tiba hari ini karena hujan, banyak hujan lebat, hujan, tes ya, hujan lebat, kan tapi payu berjualan, iyalah. Nah ada orang pas berjualan tuh, maaflah nih mungkin terjadilah, tapi bukan maksud menyinggung orang tuh, kadalah memang nih umum, tidak menyebut A dan B, tidak. Nah mikrofon pulang mati kah? Berahasiaannya kita ya lah, dengar kayak ini lah. Baterainya kalau pas basirah tadi toh, tapi nama ulang ada bila mati kan ada. Jadi pas apa namanya, pas berjualan itu sunyi jualan, pas hujan lebat kan, seharian hari itu hujan aja, berjualan harus sunyi. Dilihati di laci di laci duit, nah, kosong, ada berarti kan ada payu nih. Takoni anak itu ada juga anak kurang bertukar, kan ada bahaya anak misalnya berjualan. Wah lalu ujar ujar pikiran, ujar hati lah bapender, gara-gara hujan nih pangjar. Nah lalu kada payu berjual. Nah itu orang yang melihat johir, itu orang yang tidak menggunakan hati basirah. Tapi kalau orang menggunakan basirah, apa sih ini berjualan? Makanya jar Syekh Ibnu Athaillah, wali Allah tuh ada aja nang gaweannya batu tunjul gerobak, dalam kitab Hikam kan kemarin kan. Kemudian mungkin ada juga tukang jahit. Nah hatinya bersih. Nah orang basirah kayak Pak, wah hujan lebat nih, tapi siring kada melihat hujan lebat tuh. Oh hari ini Tuhan menahan rezekiku, mudahan karena Tuhan meluaskan rezekiku yang tertunda. Nah nang pertama itu melihat penyebab tidak datangnya rezeki itu siapa? Hujan. Kalau ahli basirah nang menahan itu siapa? Melihat, yang dilihatnya Allah aja. Dilihatnya perbuatan Allah. Nang menurunkan hujan itu Allah Ta'ala. Tapi hujan itu sebab dunia aja. Banyak kayak orang banyak rezeki musim hujan malah rame rezeki. Malah baanakan rajin banyak baanakan gara-gara musim hujan. Kodok minta lo musim hujan ya kala. Jadi bukan masalah hujan tidak hujannya, yalah. Tapi masalah Allah menahan hujan itu. Kamu pelase aja, kamu pelase itu apa ya? Kabut aja, nah kabut. Bisakah kita melihat Tuhan Allah kadakah? Nah pada saat itu berarti orang itu melihat perbuatan
Allah Azza wa Jalla yang menahan dirinya dari menerima rezeki. Nah itu ahlul basirah ngarannya. Nah orang seperti itu ahli basirah. Nah ya teruskanlah. Fa innahu la yakhfa alaihi, karena sesungguhnya la yakhfa alaihi, tidaklah orang basirah itu sunyi akan melihat perbedaan dua hal itu. Ada orang sudah sampai, ada orang yang belum sampai. Li'annahu yara fil kalami suratal mutakallimil batinah, karena orang-orang yang ahlul basirah, yang menggunakan mata hatinya, basirahnya itu tidak tertutup oleh ucapan-ucapan indah yang disampaikan oleh setiap orang. Ya Allah. Nah, ada penceramah bagus, bertutur kata ada bagus, tapi jar ahli basirah nih, ini lain ya. Kenapa? Oh bagus tuh, orang tertawan himung bila sidin datang ke 7 orang, rame orang. Oh ini lain di sidin. Kenapa lain? Materinya dunia semuanya di sidin. Tidak ada mendekatkan diri kepada Allah. Nah kawa sidin nang ahli basirah nih melihat, oh ini materinya dunia semua, ini banyak dunia aja, bukan untuk akhir, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh ini yang menyampaikan ini belum tentu mengamalkan ini sidin. Nah tahu sidin, masya Allah. Nah itu orang-orang nang basirah lah. Nah itu orang basirah, subhanallah. Karena dia tidak terhenti pada tutur kata seseorang. Jadi membuat orang mengerti, membuat orang terkesima itu bukan soal tutur kata, bukan sebenarnya. Ya tutur kata itu johir, yalah, ya johir. Tapi sebenarnya tutur kata tuh tapi tutur kata itu sebenarnya johir aja, bukan sebenarnya. Dibalik daripada itu sidin kau melihat yang disampaikan tuh bujur-bujur pengalaman sidin kah, atau sudah sampai ke sidin, atau sidin kada sampai juga, kada tahu juga kalinya. Jadi banyak bisa terjadi seperti itu. Wa ma huwa alaihi min kamalin au naqsin. Nah, sehingga beliau tahu kesempurnaan dan kekurangan orang basirah tadi. Wa alamatul awal, adapun tanda daripada kelompok yang belum sampai, yang menjelaskan belum sampai tadi, tapi orang tuh belum sampai. Apa itu alamatnya? Ayyajidal parha wal istibsyara inda ta'bir. Terlihat padanya ditemukan parha, kegembiraan orang itu, wal istibsyara inda ta'bir, seolah-olah orang itu sampai di tempat itu, di makom itu. Berulang-ulang dijelaskannya tentang makom itu. Wasti'zamal amro, dan dia membesar-besarkan urusannya. Maksudnya yang dibicarakannya tuh hingga ke makom terus, sedikit-sedikit makom, seolah-olah sidin sudah sampai toh. Kalau orang sampai kan berdiam kayak orang dapat juta, dapat hadiah ulang tahun. Ya kalau sedikit dikisahkan orang, sedikit dikisahkan orang, tak kue ulang tahunnya belum dibuka. Ya kah, kado ulang tahunnya kah, kado ulang tahunnya belum dibuka kan, tidak tahu lagi. Nah, kan apa nih, bini Palu ini bermimpi terus. Tiap hari Lon Palu berkisah, malam tadi itu mimpi ini mimpi ini. Palu ini ditanyakan terus, kan aku beri hadiah. Terakhir bang jar bini Palu ulun bermimpi malam tadi itu pian beri hadiah jar nang bini. Ayo kena ulun beri hadiah aja Palu. Besok mah dijulungi Palu hadiah. Nah pas benar jenang bini malam teh itu bermimpi pian bari hadiah na bangajar 2 kali 2 malam dan bermimpi. Itu hadiahnya jar Palu. Belum dibukanya lagi tuh. Sudah keimuan mana bini ini dapat kado, masuk umur hanya aja dapat pernah kado abang nih jar nang bini. Belum dibuka lagi.
Buka dulu hadiahnya aja paloy, keluar paloy ini pas membuka sekalinya apa di dalamnya buku tafsir mimpi. Buku tafsir mimpi. Nah ibu-ibu adakah? Kadang melihat ibu-ibu ada lagi, nah sudah lah, Bo. Nah orang tuh berkisah makom tentang makomnya, kehebatannya. Tapi dia sendiri tidak sampai ke makom itu. Nah jadi sama pian nih lah, nih pian, gen pian lah, kita nih lah. Kita ini kan suka dengar ceramah lah. Tapi kita tanpa sadar waktu duduk itu minggu kemarin kan dijelaskan juga nih. Ya lah, banyak nonton tawa aja. Kenapa? Tawaan boleh aja, bagus aja tawa. Cuma kalau materinya tidak ada untuk akhirat kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan ma'rifah kita kepada Allah, meningkatkan pendekat kita kepada Allah, maka itu sia-sia sebenarnya. Yalah. Nih ya nang lagu tuh, batapung-tapung tawar, ya kah? Batapung-tapung tawar supaya bungas langka pak. Batapung-tapung tawar, ya pak, Bo, ya pak Bo. Batapung-tapung tawar supaya bungas seperti mawar. Apa guna bungas langkar? Mon kada balajar ya Allah. Nah, sama seperti itu tadi. Ketika kita tidak tahu, kita berarti belum basirah lagi. Tapi kalau sudah basirah tuh itu melihat yang mana materi ceramah itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, mana yang tidak. Dan orang yang tahu itu ujar Syekh illa ala sohibin basiratin, yaitu kepada orang yang memiliki apa? Basirah, hati yang jernih, sudah hati yang baik, basirah tajam mata hatinya. Itulah orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya lah, nah itu aja intinya sebenarnya dah. Nggak usah mikirkan orang gini, yang penting kita aja visi basirah kan tidakkah kita ini. Tadi bukan sebab hujan kita tidak dapat rezeki, tapi apa? Sebab memang Allah yang menahan kita, ya lah. Atau kita sebagai orang tua himung benar melihat anak kita berbakti benar lon kita bakti, maka anak ini masya Allah selain bakti pulang, inya dapat rezeki, inya bekerja, dihadiahinya kita seorang tua nih. Himung kita melihat. Nah, orang nang kada basirah, orang nang belum punya hati nurani apa? Wah himung aja melihat anak, bakal kisah aja loh, anak undanya ajar, anak unda ajar, orang-orang mau kisah-kisah, anakku kayak bagus benar. Karena dia bukan ahlul basirah. Tapi yang ahlul basirah melihat apa? Alhamdulillah, yang dilihatnya anaknya berbakti kepadanya, sayang kepadanya, dilihatnya di situ Tuhan, tangan Tuhan langsung nang menolongi Sidin, sehingga anak Sidin bisa berbakti, sayang kepada Sidin, berarti Tuhan ya Sidin nang memberi semuanya ani rezeki. Anakku nih, kamu plasenya jane, sebenarnya dibalik semua ini adalah Allah Azza wa Jalla. Anakku nih bayang-bayang aja ya kalak, nang sebenarnya ya kalak, nang membuat bayangan itu nang memberi. Nah itu berarti orang ahlul basirah. Mudahan kita semuanya lah masuk kelompok ahlul basirah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ulangi. Allahu Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika
ya Rasulullah. Allahu Allah, Al-Wadudu ya Rahman. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Allahu Allah yang maha welas asih. Salawat Allah padamu ya Rasulullah. Ya man akramah ala nabiyina, natawajjahu ilaika bijahin nabi. Wahai yang memuliakan nabi kami menghadapmu dengan wajah nabi. Allahu Allah, salawatullah ya Rasulullah. Wad'u lana ayyakfara zunubana, isfa' lana ya Nabiyyu ya Rasulullah. Wahai Nabi,